Salam damai Kristus. Ordo Terapis adalah salah satu ordo kontemplatif yang paling ketat dalam Gereja Katolik Ritus Latin karena memiliki persembahan hidup pada Tuhan dengan cara yang keras menurut ukuran dunia, dengan hidup dalam doa yang terus-menerus serta bekerja dengan kesederhanaan. Sangat sulit untuk menerima anggota baru masuk dalam biara terapis karena mereka benar-benar menjalankan panggilan Yesus untuk meninggalkan segalanya, untuk hidup melulu untuk Tuhan, jadikan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Dan panggilan seperti ini sekalipun kurang peminat dibandingkan menjadi biarawan-biarawati Katolik lainnya, tapi cara hidup menjadi rahib atau pertapa untuk Yesus telah ada dan tetap ada dalam Gereja Katolik sejak awal iman Kristen di Mesir dan Karmel. Dan Ordo Terapis adalah salah satu yang ada dalam Gereja Katolik dan yang membuat kita di Indonesia bersukacita, sekalipun panggilan hidup dalam Ordo Terapis ini berat, tapi di negara yang mayoritas Muslim ini memiliki 4 biara terapis. Sedangkan menurut data yang ada, Filipina sebagai negara mayoritas Katolik hanya memiliki 2 biara terapis. Mereka lebih dikenal sebagai rahib. Mereka memenuhi panggilan dari Tuhan untuk hidup melulu baginya dalam kesunyian. Panggilan hidup yang dibaktikan kepada doa. Seorang rahib mengundurkan diri dari dunia dan sesama saudaranya dan dijalankan dalam kesunyian. Kesunyian yang merupakan sarana untuk memudahkan setiap orang bertemu dengan Tuhan. Mereka hidup wadat, ketaatan, kemiskinan, berjaga dan berpuasa, kekerasan hidup, kerja tangan, bacaan suci, ibadat bersama dan doa pribadi dalam keheningan. Mereka benar-benar persembahkan hidup mereka hanya untuk Tuhan dengan melupakan kesenangan mereka sendiri. Sekalipun berat, tapi yang mengherankan ternyata panggilan hidup seperti ini tetap subur dan berkembang. Bahkan di Indonesia, biara-biara dengan hidup kontemplatif semakin berkembang, baik biara Karmel maupun biara terapis. Itu terjadi karena biara-biara seperti inilah tempat bagi mereka yang mau dengan segala usaha mencari wajah Allah, ingin seluruh hidupnya berakhir dan tercurah habis di hadapannya dan untuk Dia. Karena Tuhan berhak atas persembahan diri kita. Hanya Dia melulu yang berhak memiliki persembahan hidup seutuhnya. Dan tanpa kita tahu, Tuhan telah bekerja secara rahasia dalam diri beberapa orang yang Dia panggil untuk hidup hanya untuk Tuhan. Dan biara-biara seperti inilah tempatnya. Karena panggilan Tuhan itulah yang membuat biara-biara kontemplatif Katolik terus berkembang. Dan Gereja Katolik di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim bersukacita karena telah mendapatkan satu lagi kekuatan spiritual, yaitu biara terapis keempat di desa Penggadungan di distrik Sungai Melayu. Letaknya persis di tengah hutan. Biara Kapel telah diberkati oleh Uskup Pius Riana Prabdi dari Keuskupan Ketapang. Pada tahun 1953, biara terapis pertama dibangun di Rawaseneng, yaitu Pertapaan Santa Maria Rawaseneng di Temanggung. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1987 dibangun Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono di Getasan, Semarang. Dan ini satu-satunya untuk biarawati atau rubiah. 9 tahun kemudian biara terapis ketiga dibangun, Pertapaan Terapis Lama Nabi di Tanjung Bunga, Flores Timur. Dan di Ketapang, Kalimantan ini yang keempat, pertanda hidup bakti pada Tuhan dengan jadi pendoa bagi gereja dan dunia, tetap hidup dalam Gereja Katolik dan tumbuh subur di negara Indonesia sekalipun kita hanyalah minoritas. Komunitas kontemplatif selalu dianggap sebagai pusat kekuatan gereja karena para biarawan dan biarawati ini menghabiskan waktu berjam-jam dalam doa di hadapan Sakramen Maha Kudus dan sangat menekankan praktek asketis. Sudah menjadi kebiasaan bagi banyak keuskupan untuk mengundang kongregasi kontemplatif untuk mendirikan biara di wilayah keuskupan mereka. Dan inilah kekuatan yang dimiliki Gereja Katolik. Kita memiliki pendoa-pendoa yang memang mereka hidup hanya untuk berdoa, dan mereka jadi benteng pertahanan gereja dan dunia. Tuhan selalu berpihak pada kita karena bantuan dari mereka yang diam di kesunyian. Mereka mencintai dunia dengan doa-doa mereka.
Mereka menghibur hati Tuhan yang terluka karena dosa dunia dan terus-menerus memohon belas kasihan Tuhan. Karena doa-doa mereka, murka Tuhan tidak menimpa dunia. Mereka berjuang dalam doa untuk supaya kasih dan kuasa Tuhan terus melimpah dalam dunia, terutama pada umatnya dan gerejanya. Terkadang ada yang berkata, "Aku ingin hidup hanya untuk Tuhan." Atau ada juga yang berkata, "Aku ada untuk menjadi penyembah-Mu." Demikian juga ada yang berkata, "Satu hal yang kupinta untuk diam di hadirat-Mu selamanya." Itu terkadang hanya di mulut saja. Padahal kata-kata itu, niat itu memang berasal dari Tuhan, tapi hanya diucapkan dan tidak dilakukan. Sedangkan dalam gereja Katolik, kata-kata itu tidak hanya diucapkan, tapi itu benar-benar ada dan dilakukan. Mereka benar-benar hanya hidup di hadirat Tuhan, senantiasa mencari wajah Tuhan. Mereka benar-benar menikmati indahnya hadirat Tuhan. Mereka memiliki kebahagiaan bersama Tuhan yang tidak dimiliki dunia. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.